Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Apriyanti, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Adapun subbab pembahasan yaitu C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum, yaitu 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum, 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. 1. Perilaku sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. C. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang dibuatnya seperti A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. B. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. C. Tidak menyinggung perasaan orang lain. D. Menciptakan keselarasan. E. Mencerminkan sikap sadar diri hukum. F. Mencerminkan kebutuhan terhadap hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan kebutuhan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan ketentuan kehidupan. Sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma agama merupakan petunjuk hidup bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, Rasul atau Nabi yang berisi perintah, larangan atau ajaran-ajaran. Contohnya, beribadah, tidak berjudi dan suka beramal. Sanksinya, tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, pahala atau dosa. 2. Norma kesusilaan merupakan pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan bersalah, menyesal, dan sebagainya. 3. Norma kesopanan merupakan pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk cemoohan, celaan, atau pengucilan dalam pergaulan. 4. Norma hukum merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Contohnya, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksinya tegas, nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.